Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam lestari, salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Hari ini ada kegiatan, Lor. Kita mendapatkan undangan dari Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ponorogo, dari mahasiswa pecinta alam atau Mapala dan Pasca untuk menghadiri acara seminar untuk hari ini, hari Sabtu 5 Juli 2025. Oke, bagaimana keseruan video hari ini? Simak terus dan dukung terus kegiatan kami. Oke, sementara sampai lokasi zoom OTW sudah tikusnya masuk baik ini, enak elastika varigata bareng tidur pacanya. Wah, bulu apa ya, bulu kayak elastikanya biasa beringin kayak ketapang biola pojok. Masuk koleksi nih, sementara saya antri. Bisa sih. Yang kami hormati pengurus Yayasan Manapun Air Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum UKM Mapala Pasca Saudari Anifatul Mawkiroh beserta jajaran pengurus, dan tak lupa seluruh panitia dan tamu undangan beserta hadirin yang kami banggakan. Jam setengah ke depan yang akan membahas mengenai isu-isu lingkungan, khususnya berada di daerah Kabupaten Ponorogo. Ya, isu-isu lingkungan itu apa saja ya? Di lahan-lahan kritis, mungkin daerah-daerah sumber mata air, baik yang masih aktif maupun sumber mata air yang sudah kering. Nah, hal-hal seperti ini, isu-isu seperti ini pantas untuk kita bahas ya dalam cakupan bincang konservasi warisan sumber mata air, jangan air mata air. Oke, di depan saya sekarang sudah ada dua narasumber Babatan, kemudian saya juga pindah lagi di kantor Kecamatan Sahung, kemudian saya kembali lagi di Dinas Lingkungan Hidup per Desember 2021 sampai dengan sekarang. Oke. Untuk alamat saya Desa Galak, Kecamatan Sahung. Cukup ya untuk perkenalannya? Cukup, sudah mengenal ya? Alih fungsi lahan. Tadi sempat ditayangkan di presentasinya, salah satunya adalah alih fungsi lahan untuk tambang yang ada di Pelalangan Jenangan. Pertanyaan saya, peran apa yang bisa diberikan masyarakat ketika itu menyangkut alih fungsi lahan untuk tambang? Karena sejauh saya tahu lokasi tambang itu kan sudah diatur dalam Perda Ponorogo nomor 41 tahun 2024, tepatnya di pasal 36. Itu yang dijadikan kawasan pertambangan, kalau mengacu pasal itu adalah di ini Pak G. Masyarakat itu melaporkan, membuat surat ke Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan adanya tambang ilegal yang ada di wilayah saudara. Kalau dinas itu tidak ada surat dari masyarakat, kita tidak bisa melakukan
tindak lanjut. Jadi kalau tidak ada pengaduan kita tidak bisa ke lokasi tersebut. Ya. Jadi mohon lokasi-lokasi tambang nanti yang sekitar masyarakatnya itu membuat surat ditujukan pada dinas lingkungan hidup. Jadi nanti akan ada tindak lanjut dari dinas LH di tingkat bawah. Jadi nanti akan melibatkan masyarakat di sekitar situ, pelaku tambang dan juga polsek perangkat di situ, perangkat desa termasuk pemerintah desa di situ juga masyarakat sekitar. Nanti akan ada solusinya dari dinas LH bersama masyarakat. Memang harus ada aduan, kalau tidak ada aduan kita tidak bisa untuk menangani. Itu G. Mencintai alam nggak sih? Ya nggak jawab ini gimana? Cinta alam nggak? Cinta yang sudah ditorehkan terhadap alamnya apa bentuk rasa cinta itu? Oke, tepuk tangan untuk Anda semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Tidak ada minimal. Maksimalnya berapa? Juga tidak ada maksimalnya. Sepanjang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut, kemudian ditanam, kemudian dirawat, dipantau bagaimana hasil perkembangannya, maka kami berikan. Begitu. Itu yang pertama ya. Jadi mau minta 150 atau berapa boleh. Hari ini selain minta 150 kami beri. Karena sudah sesuai dengan titik. Kemarin tim kami ada kesini, begitu untuk survei lokasi. Oh ya, ini 150 berarti oke, karena memang sudah tepat ya sama yang di sana ya. Itu. Nah, sedangkan yang kedua administrasi. Administrasi itu berhubungan dengan apa Bu maksudnya? Oke, jadi pendaftaran ya langsung WA ke kami. Langsung WA ke kami ya. Kalau mau WA ke saya juga boleh lebih cepat ya. Kalau di sini yang nomor ini berada di Jakarta, gitu karena memang nomor kantor, gitu ya. Tapi kalau mau WA ke saya boleh, nanti Mas Hadi bisa dibantu nomor WA saya biar diketik sama teman-teman panitia yang ditampilkan di layar nggak apa-apa. Gitu. Itu nomor WA saya. Jadi teman-teman kalau mau WA boleh, gitu. Ditampilkan sekarang juga nggak apa-apa, minta bantuannya panitia ya. Jadi bisa dibantu. Kalau mau daftar langsung saja, begitu. Kemudian apakah ada MOU dan sebagainya? Menginginkan MOU itu lebih bagus. Jadi kita ada ikatan, hitam di atas putih, begitu ya. Apakah sudah ada? Sudah. Beberapa kampus, sekolah sudah tanda tangan MOU dengan kami. Apa yang kami berikan, kemudian apa yang mereka lakukan itu ada di MOU. Lebih baik memang ada MOU-nya. Jadi kita ada arahannya, gitu. Ya Bu, lanjut lagi. Iya Pak, jadi kebetulan Ibu Ponorogo ini kan secara geografis memang sangat spesial ya Pak. Karena apa? Kami itu ada di hampir 2 pegunungan, 3 Pak. Pegunungan Seribu, Pegunungan Wilis sama Lawu. Nah kebetulan tuh biopor itu menurut saya tuh sangat prospek untuk di Ponorogo. Kenapa? Karena hujan yang dari Lawu itu mencapai 3.000 sekian per tahun, sedangkan yang dari Wilis itu mencapai 2.400 sekian gitu. Jadi pada puncak musim basah itu sudah pasti banjir karena memang satu perubahan penggunaan lahan, yang kedua secara alami, secara geomorfologi dari sisi hidrologis memang curah hujan di sini itu tinggi. Nah, kenapa tadi saya tanya ada MOU atau tidak? Kegiatan yang diinisiasi dari perusahaan Bapak ini saya rasa prospek ke depannya itu bagus karena desa-desa di pegunungan, bukan yang dari Pacitan ya, pegunungan Seribu yang di Pacitan, yang dari arah Badekan dari Gunung Lawu sama yang dari arah Wilis itu saya rasa semuanya bakal masuk sebagai target untuk biopori ini loh Pak. Jadi kalau memang ini caranya itu mudah,
Ya, berarti di-share saja nomor WA jenengan. Jadi tugas kami yang datang ke sini tuh menginfokan ke desa ataupun karang taruna ataupun organisasi yang dia berminat untuk menanam biopori. Jadi kan lebih mudah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Sudah sangat jelas. Mau kerjasama dengan kami itu tidak perlu repot dan ribet. Tidak harus mengirimkan proposal yang harus ditandatangani camat, desa, semuanya nggak perlu. Masuk WA saya, Pak Andi saya minta bantuan dong yang ini. Oke, nanti ada tim kami akan survei. Begitu. Terus kerjasamanya apa? Ini boleh. Biasanya kita melakukan adalah sosialisasi dulu. Biar masyarakatnya paham, biar petugasnya paham, kemudian kita baru melakukan penanaman biopori. Karena kalau masyarakat tidak diedukasi dulu, tiba-tiba ada biopori, ya bertahun-tahun dia akan bertengger di belakang rumah gitu ya, nggak tahu ini apa, gunanya apa, gimana cara nanamnya dan lain-lain. Maka prosedurnya adalah langsung menghubungi kami, nanti tim kami akan survei berapa kira-kira yang dibutuhkan dan di daerah mana itu yang akan menentukan jumlah biopori. Jadi nggak usah terlalu resmi banget harus pakai proposal tebal dan sebagainya, nggak perlu. Itu ya, mudah saja. Ini nomor HP saya sudah. Nah ini adalah nomor WA saya, ini adalah nama lengkap saya. Cukup 2 angka saja. Gitu ya teman-teman ya, silakan bisa di save. Atau kalau mau DM di Instagram saya juga boleh. Instagramnya apa? Instagram saya namanya ini. Cuma belakangnya hanya ditambahi .id gitu ya. Kesadaran dan tindakan aksi nyata merupakan usaha menjaga ekosistem lingkungan, mulai menghijaukan kembali lahan-lahan kritis dan aksi nyata menanam pohon dan ekosistem, dan kita giatkan kembali kelompok-kelompok sadar lingkungan yang harapannya tindakan yang kita lakukan ini dapat terus-menerus aksi biar kita dapat melihat hijaunya bumi dan sesuai dengan tema konservasi kita, mewariskan sumber mata air bukan air mata. Oke, tepuk tangan dalam seminar konservasi kali ini.